Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya membuat roti manis isi selai. Ini saya buat tanpa menggunakan mixer dan tanpa diulen sama sekali. Ini cukup diaduk-aduk menggunakan sendok. Tapi ini hasilnya cantik banget, permukaannya lembut dan tidak keras. Dan untuk tekstur dalamnya ini benar-benar lembut ya, seratnya halus. Ini menandakan kalau rotinya memang benar-benar empuk. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 130 ml air hangat kuku. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Dan diamkan selama 5-7 menit. Setelah 7 menit, ini air raginya sudah berbuih, menandakan ragi masih aktif dan siap untuk digunakan. Tambahkan 1 buah kuning telur, 3 sendok makan margarin cair, dan aduk rata kembali. Kemudian ini kita sisihkan sebentar ya. Siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh bread improver. Kalau tidak ada bread improver, teman-teman bisa pakai setengah sendok teh SP ya. Ini membuat roti lembut berhari-hari. Tapi kalau tidak suka bisa di skip ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan bahan cair. Ini kita masukkan secara bertahap. Dan ini cukup diaduk-aduk menggunakan sendok sampai tercampur rata. Setelah bahan cair terserap semua, lanjutkan mengaduk menggunakan sendok. Ini kita aduk kira-kira selama 3 menit. Jadi saya sarankan menggunakan sendok yang agak tebal ya, agar kita lebih mudah saat mengaduknya. Nah, kira-kira sampai seperti ini teksturnya. Kemudian oles tangan menggunakan sedikit minyak. Dan kita bulatkan adonan. Ini bertujuan agar permukaan adonan tidak kering ya. Dan kita istirahatkan adonan kira-kira selama 45-60 menit atau bisa disesuaikan dengan suhu udara di daerah masing-masing ya. Setelah diistirahatkan selama 60 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kempiskan adonan. Dan ini bisa dilihat adonannya lembut banget. Siapkan alas kerja dan taburi menggunakan sedikit tepung. Keluarkan udara yang ada di dalam adonan dengan cara seperti ini. Ini sebentar saja, kira-kira 30 detik. Kemudian langsung bagi adonan. Ini mau saya bagi menjadi 10 bagian. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 47 gram ya. Dan langsung kita bulat-bulatkan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Nah, kita lakukan sampai semua selesai. Kemudian kita tutup menggunakan plastik agar permukaannya tidak kering. Dan langsung ambil adonan yang pertama kali kita bulatkan. Pipihkan menggunakan rolling pin atau pipa seperti ini.
Kemudian kita beri isian. Untuk isiannya bebas ya teman-teman, mau pakai selai seperti saya, atau kalau mau dikasih isian coklat juga boleh. Kemudian kita tutup seperti ini sambil dicubit-cubit. Usahakan permukaannya tertutup semua agar nanti selainya tidak bocor ya. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita letakkan di atas loyang. Kita lanjutkan untuk adonan yang kedua. Sama seperti tadi, kita pipihkan menggunakan rolling pin atau pipa seperti saya. Selain menggunakan cara yang pertama tadi, ini bisa kita isi seperti ini ya. Nah, kemudian kita gulung. Dan kita rapikan bagian ujungnya. Oke, seperti ini. Dan untuk isiannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini mau saya pakai selai blueberry. Kalau teman-teman mau pakai meses juga boleh, silahkan. Lakukan sampai semua adonan selesai. Dan ini kita istirahatkan kembali selama 15-30 menit tergantung suhu daerah masing-masing ya. Nah, ini adonannya sudah saya istirahatkan selama 30 menit. Kemudian sebelum di oven ini mau saya oles menggunakan susu cair. Kalau teman-teman tidak ada susu cair bisa menggunakan susu bubuk yang dilarutkan menggunakan air. Nah, kita oles seperti ini. Kemudian mau saya taburi menggunakan wijen. Beri coretan menggunakan selai. Ini agar lebih manis. Nah, ini siap dipanggang ya. Sebelumnya, oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian letakkan adonan di rak paling bawah. Panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 12-15 menit ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini saya panggang kurang lebih selama 14 menit. Setelah keluar oven, langsung kita oles menggunakan margarin agar permukaannya tidak kering. Dan lakukan hal yang sama untuk adonan yang tersisa ya. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.